Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SF211A di sini ingin mempresentasikan tentang perhitungan dosis ganda dengan anggota. Oke, baik, lanjut. Silakan. Sebentar Ibu sedikit ngelik. Oh ya, Dengan anggota saya sendiri, Adistina Putri Pratiduani, Raina Rahma, Fizi Agita Andresti, Nurul Hija, dan Rupi Iqbal. di slideshow bisa nggak? Biar jelas. Oke. Dosis adalah jumlah atau takaran obat yang diberikan kepada pasien dalam satu obat, isi, atau unit. Suaranya putus-putus, bisa lebih jelas kah? Oh ya, sebentar. Dosis adalah jumlah atau takaran obat yang diberikan kepada pasien dalam satuan berat, isi, atau volume, atau unit. Ibu, maaf, ini sedikit lemot. Saya ganti ke teman yang lain ya, Bu. Iya, silakan. Dari awal aja, Jan, yang dosis. Dosis adalah Dosis adalah jumlah atau takaran obat yang diberikan kepada pasien dalam satuan berat, isi atau volume atau unit. Dosis ganda merupakan pemberian dosis tunggal yang berulang mengakibatkan akumulasi obat dalam tubuh, supaya minimum efek konsentrasi atau MSC-nya tercapai. Pengaturan dosis ganda. Di sini ada gambar, jadi setelah pemberian dosis tunggal obat secara oral, kadar plasma obat naik setelah mengalami proses absorpsi. Proses absorpsi itu berada ya, belum ya. Proses absorpsi itu berada di sini, lalu perlahan turun melewati MSC atau minimum efektivitas konsentrasi, ini MSC. Setelah itu terjadi fase eliminasi. Fase eliminasi itu terjadi di sini sehingga menyebabkan turunnya efek terapi suatu obat. Lalu kadar plasma obat itu harus mempertahankan jendela terapi. Jendela terapi itu yang pada gambar di PPT itu di terapi range antara MSC dengan MTC. Itu untuk mencapai efektivitas klinik yang maksimal. Obat yang harus diperhatikan itu ada antibakteri, kardiotonik, antikonvulsan, sama hormon. Indeks terapi sempit, di sini contohnya digoxin dan phenytoin, dia itu perlu memperhatikan kadar obat, batasan MNC sama MTC-nya. Lalu kadar obat ini tuh harus diberikan sebagai dosis berulang. Oke, sekaligus saya bahas kisi-kisi ya di sini ya. Jadi nggak usah berulang-ulang. Saya mohon dengan sangat kalian mendengarkan saya ya. Eh,
Mungkin yang masih kerja tolong dulu didengarkan karena kita paling ketemu terakhir ya. Nanti ujian kalian nggak bisa, nanti SP lagi ya, repot gitu ya. Oke, jadi dari sini, dari pembahasan tadi oleh kawan kamu itu ya, teman kamu itu, bahwa di sini ada jendela terpetik ya, range terpetik ya. Oke, jadi nanti kalian harus tahu ya, kira-kira yang dimaksud dengan jendela terpetik itu apa sih gitu. Ya, kalian harus bisa memahami dong, karena kan ini udah presentasi, udah didengarkan juga ya. Jadi jendela terapetik itu apa sih sebenarnya? Coba bisa ada yang bantu jendela terapetik itu apa sebenarnya? Jendela terapetik itu apa sebenarnya? Itu Batas antara apa dengan apa? batasan dari minimum efek konsentrasi dengan minimum toksik konsentrasi. Oke, ya. Tolong didengar yang lain ya. Jadi kalau misalnya ada yang nilainya nol, ya, yang nilainya nol atau yang kertasnya kosong, terpaksa harus ngulang ya, nggak SP ya, karena saya udah berkali-kali bilang gitu ya, temennya juga presentasi. Jadi didengerin, ya, didengerin dan disimak. Ini kisi-kisi loh, gitu, ya. Kalau nggak bisa juga udah kelewatan banget ya, karena saya udah membuka soalnya seperti itu, gitu, ya. Dan saya berharap bahwa yang menjawab itu bukan hanya yang presentasi ya, tetapi yang tidak presentasi pun berhak menjawab dan berhak tahu, harus tahu gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti kalau ditanya apa itu jendela terapeutik, jangan ada yang salah lagi. Kalau ada yang salah tuh kelewatan banget banget ya. Kemudian kalau ditanya kira-kira obat apa saja yang perlu diperhatikan karena jendela terapeutiknya yang sangat sempit atau minimal. Kira-kira obat apa kamu jawabnya nanti? Yang lain coba, yang lain, bukan yang presentasi. Saya tunjuk deh ya, habis itu diam aja, buka videonya. Saya nggak mau. Buka semua videonya. Ini diam aja nih kelasnya, kecuali yang presentasi. Coba, buka videonya semua. Kalau nggak buka, saya nggak jalan. Buka videonya, semua. Kalau tidak buka, berarti nggak akan jalan kelas ini. Semuanya. Aldi, Ananda, buka semua. Kalian nggak hanya sekedar nama ya di sini ya. Kalau namanya mendingan nggak usah ikut kalau saya. Ya, ini kasihan yang presentasi nggak didengerin. Kalau sekedar nama, mendingan nggak usah ikut. Saya tulis hadir, jangan khawatir. Ignasia, Julfa, Zahra, kalian mau buka atau saya tulis tidak hadir? Buka videonya semuanya. Adistina, udah buka? Adistina Putri, udah ya? Oke, tapi Saya kok juga do Facebook. oh pakai dua device? Oke, nggak apa-apa. Berarti kamu benar-benar perhatian ya. Ananda Sela, kamu sudah buka? Yang aktif sedikit ya, kayak tadi terus saya farmakologi loh, kalian kalah dengan D3 tuh. Tadi saya ngajar D3 malah enak banget ya, tanya jawab dan sebagainya. Anita, buka videonya. Anita Hayatun Nufus ada nggak? Nah, buka videonya, nggak perlu diteriak-teriakin ya, sadaran aja. Fadila, Fajar, kalian masih mau ikut atau tidak? Kalau nggak, mendingan nggak usah muncul di sini. Kalau nggak mau buka video, mendingan kamu keluar aja deh. Fadila, Fajar ada nggak? Fajar, buka. Ada, Bu. Soalnya kalau nggak begini nilainya udah jelek terus ngejar-ngejar untuk SP gitu loh. Padahal udah capek saya ngajarinnya ini. Fitrianing sih, Gita, Gusti, mana kalian? Video kamu mana? Zoom tuh bukan berarti santai ya. Santai boleh, tapi tetap bisa dong. Santai jangan kertasnya kosong gitu loh. Kertasnya kosong saya yang bingung ngasih nilainya. Jahwa, masih ada yang belum buka video ya? Kalau masih ada yang belum buka video, kelas ini tidak akan berjalan. Jadi kalian dapat sanksi dari teman-temannya sendiri. Ananda Sela ada nggak? Ananda Sela? Kamu buka video atau saya keluarkan dari Zoom? Ananda Sela?
Oh, nggak ada ya. Berarti saya keluarkan dari Zoom kamu ya. Kalau misalnya kamu nggak buka video ya, percuma. Irawati, Nurul, Roida, Siva, Trinita masih banyak loh. Ini kelas ini nggak jalan loh kalau nggak mau buka Zoom loh. Valencia, Trinita, nggak ada istilah gangguan jaringan. Kalau gangguan jaringan berarti kamu nggak usah itu dong, nggak usah masuk ke dalam kelas. Percuma dong, nggak dengar apa-apa. Cuma nama doang, absen doang yang diharapkan. Siva, buka. Saya nggak mau ya, Zoom-nya ditutup ya. Adistina tadi udah ya. Karena kok pakai dua ya. Ananda Sela nih. Ananda Sela mana sih? Ada nggak di sini? Ananda Sela, Angelika udah. Yang belum Ananda Sela, Arta Junita ada nggak Arta Junita? Arta, oke. Pokoknya yang tidak buka Zoom saya anggap tidak hadir ya. Saya catat namanya ya. Yang tidak membuka Zoom saya anggap tidak hadir. Walaupun kalian udah membuka, tetap saya anggap tidak hadir ya. Aldistina, oke. Kemudian Ananda Sela tidak buka Zoom ya. Berarti tidak hadir. Lalu Anita Hayatunufus, adakah? Nggak hadir ya. Hadir, Ibu. Kok berkali-kali suruh buka Zoom, nggak mau buka Zoom? Kamu kenapa? Saya sudah buka Zoom, Bu. Baru dibuka kan? Dari tadi saya teriak-teriak kamu nggak buka. Sudah dari Gusti, tadi, Ibu, maaf. Gusti Rista mana? Gus, Gusti Rizka ada nggak? Nggak ada ya. Gusti Rizka nggak hadir. Terus saya liatin dulu nama-namanya nih yang nggak buka Zoom. Siva nggak hadir ya. Siva tidak hadir. Siva Fauzia, oke. Ya, kelas harus berjalan. Anak-anak ini tidak saya anggap tidak hadir ya, karena tidak membuka Zoom. Ya, sekarang saya tanya, kalau ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan jendela terapetik? Tadi temannya sudah menjawab, jadi nggak boleh ada kata-kata yang salah. Sekarang pertanyaan yang kedua, kira-kira obat apa yang perlu kalian waspadai karena jendela terapetiknya yang sangat sempit? Digoxin sama Siapa? Phenytoin, Bu. Digoxin sama ini. Digoxin atau enggak warfarin. Ya, bentar, saya kencangin soalnya kecil banget. Jadi gimana? Obat apa? Obat Ada apa yang harus waspada? digoxin, Heeh, warfarin. oke. Ya. Kedua obat itu harus terus diwaspadai dengan catatan apa? Dimonitor terus ya. Serum serum plasmanya tuh dimonitor. Jangan sampai dia melebihi kadar di atas MTC-nya. Ya, seperti itu. Kemudian eh ini kita bicara dosis berulang. Jadi dari slide ini banyak sekali soal yang akan keluar ya. Kita bicara dosis berulang. Jadi ketika saya bertanya nih, kira-kira apa sih fungsi dari pemberian dosis berulang? Kira-kira apa? Kenapa orang harus diberi dosis berulang? Kasih aja satu satu dosis gitu. Ini ada yang ditutup kameranya ya, saya tanya ya. Hafiz ada nggak Abdul Hafiz? Abdul Hafiz ada nggak? Oh nggak ada juga ya dia ya. Oke. Jadi kira-kira apa? Kenapa orang harus diberi dosis berulang? Sekali minum aja gitu. Karena kalau sekali minum kan enak gitu ya, nggak usah capek-capek. Abdul Hafiz tolong dijawab ya. Ini saya lihat kamu udah buka kamera. Silakan dijawab. Kamu bisa buka itu kan mic-nya kan, Abdul Hafiz? Ya, Bu. Ya, silakan dijawab. Kenapa harus diberi dosis berulang?
Nggak tahu. Ada yang tahu? Ini masih ada yang ditutup loh ya. Kak, saya pantau terus nih. Kalau ada yang ditutup, saya bikin absennya nol ya. Silakan dijawab. Izin jawab, Bu. Iya, silakan. Siapa nih? Sarah Permata, Bu. Ya, silakan Sarah. Gimana Eh, Sarah? Tujuannya itu menurut saya untuk memperpanjang aktivitas terapeutik obat di kadar plasmanya, Bu. Supaya Di, kadar nah, obatnya tetap berada di dalam kadar terapeutiknya, Bu. tetap di atas, tetap Di berada di kadar kadar terapeutiknya. terapeutik. Nah, yang dimaksud kadar terapeutik yang bagus itu di mana sebenarnya? Kan kadar terapeutik itu kan macam-macam ya. Yang dimaksud kadar terapeutik yang tetap diharapkan tuh di mana sebenarnya? Yang di mananya? Di gambar ini. Di gambar ini yang dimaksud dengan kadar terapeutik yang diharapkan gitu adanya di posisi mana di gambar ini? Boleh Yang ditunjuk? Boleh. Ya di silakan. antara MTC sama MEC itu, Bu. Ya, ya. Jadi tujuannya adalah supaya obat tetap berada di dalam jendela terapeutik ya. Jadi kalau kamu bilang tetap berada di daerah terapeutik itu salah. Kenapa? Karena di bawah MSC pun itu sebetulnya udah terapeutik tapi nggak maksimal. Ya, jadi kalau kamu minum antibiotik sekali, udah mulai berkurang, mikrobanya udah mulai keleper-keleper gitu, tapi nggak maksimal gitu. Tapi terapeutik nggak? Iya, cuma nggak maksimal, belum berada di jendelanya ya. Karena ketika kita minum dosis satu kali, kemudian nggak ditambah lagi, nggak di maintenance ya istilahnya ya, dia akan turun gitu. Ya, jadi harapannya adalah supaya tetap berada di antara jendela ini gitu. Ya. Jadi ini udah saya kasih dan saya harap kalian bisa lebih baik lagi ujiannya ya. Maksudnya menolong ya supaya kalian tuh jangan ada yang di bawah nilai SP gitu ya. Oke. eh Kemudian ini udah ya, berarti ada AUC ini mungkin nggak akan saya tanya lagi. Kalian bisa nggak memberikan contoh kira-kira obat apa sih yang yang diberikan loading? Kira-kira bisa nggak? Contohnya aja apa yang kalian ketahui yang biasa diberikan loading? Kan nggak semua obat di loading ya, betul nggak? Tidak semua obat di loading ya. Kira-kira eh, tahu nggak obat yang di loading kira-kira apa? Ibu kalau digoksin itu Heeh. termasuk termasuk. Di loading juga ya, di Goxin ya. Di Goxin berapa sih emang kadarnya? Atau nanti kita lihat ya setelah ini ya. Ada presentasi lagi kan, lanjutan slide-nya kan ada loading ya. Oke, lanjut dulu deh. Nanti kita bahas lagi. Silakan. Tetap kamera dibuka ya. Saya nggak mau ada kamera ditutup ya. Lanjut silakan. Anggi, kamera kamu dibuka Anggi. Tujuan pengaturan dosis ganda adalah untuk Udah dibuka, Bu. Udah. memperpanjang Pakai 2 device, Bu. Ya, silakan. aktivitas terapeutik. Contohnya, obat yang obat untuk pemakaian jangka panjang, kadar obat dalam plasma harus berada dalam jendela terapi untuk memberikan efek yang maksimal. Nah, di sini ada dua parameter utama yang diatur dalam pengaturan dosis ganda. Itu ada besaran dosis obat dan frekuensi pemberian obat atau interval waktu antara dosis pertama dengan dosis selanjutnya. Ya, lanjut. Hal-hal yang diperhatikan dalam perhitungan dosis ganda itu akumulasi obat. Parameter parameter farmakokinetik dipengaruhi oleh kurva kadar plasma dan waktu. Prinsip Prinsip superposisi itu adalah dosis sebelumnya tidak mempengaruhi farmakokinetik dosis berikutnya. Prinsip superposisi itu akan tidak berlaku pada situasi yang pertama itu perubahan patofisiologi pasien, yang kedua pejenuhan sistem karir obat, yang ketiga induksi enzim. Oke, terus. Jika suatu obat diberikan dengan dosis dan jarak waktu pemberian yang sama atau yang tetap jumlah obat dalam tubuh akan naik
Dan kemudian plateu pada kadar plasma rata-rata yang lebih tinggi daripada konsentrasi plasma maksimum dari dosis awal. Jika pemberian dosis 2 dengan rentang waktu yang lebih pendek daripada waktu yang mengeliminasi obat, maka akan menyebabkan terjadinya akumulasi obat. Sebaliknya, jika dosis kedua dan seterusnya diberikan dengan rentang waktu yang lebih panjang daripada waktu mengeliminasi obat, maka tidak akan terjadi akumulasi obat. Bila dosis yang sama diberikan berulang pada frekuensi yang konstan, diperoleh kurva plasma versus waktu pada suatu keadaan tunak atau plateo. Pada keadaan tunak, kadar obat berfluktuasi antara Cmax dan Cmin. Konsentrasi tunak rata-rata diperoleh dengan membagi AUC pada keadaan tunak dengan jarak pemberian dosis atau rentang pemberian dosis. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Di sini ada contoh soal, yaitu penderita umur 35 tahun, pria dengan berat badan 76,6 kg, diberi injeksi bolus intravena dosis ganda antibiotik setiap 6 jam. Kadar efektif obatnya itu 15 mikrogram per mili. Setelah diberi dosis intravena tunggal, waktu paruh eliminasi itu 3 jam dan volume distribusi 196 mili per kilogram. Bagaimana aturan dosis ganda intravena waktu obat ini jika obat diberikan dengan interval waktu setiap 6 jam? Rumus perhitungannya itu ya dengan menggunakan konsentrasi tunak, yaitu FD0 dibagi VD dikali K dikali sama interval waktu. Lalu sehingga D0 ini 15 mikrogram per mili dari CAV, lalu dikali sama 0,693 per 3 jam ini dari K-nya, lalu dikali sama 196 mili dari VD-nya, dikali sama 6 jam dari interval waktu. Hasilnya yaitu 4,07 mg per kilogram setiap 6 jam. Karena berat badannya ini 76,6 kg, maka dosis menggunakan 4,07 mg per kilogram dikali dengan berat badan. Lalu hasilnya dapat 312 mg setiap 6 jam. Oke, ini saya keluarkan. Sekali lagi saya keluarkan di ujian. Ya, kalian nggak perlu menghafal rumus, rumus akan saya berikan. Nah, yang perlu kalian ingat di sini adalah bagaimana kalian memahami, ya, memahami apa namanya tuh tanda-tanda ini ya. Dan apa yang dimaksud dengan konsentrasi average, apa yang dimaksud dengan dosis awal, ya, DO dan sebagainya. Itu kalian jangan salah memasukkan data. Itu yang paling penting ya. Kayak kita lihat soal nomor ini ya. Nanti ininya beda ya, apa namanya, angkanya berbeda ya, seperti itu. Penderita umur 35 tahun, berat badan 76. Ya, kalau umur mungkin nggak perlu kalian perhitungkan ya, karena di sini nggak ada faktor umur ya, yang ada berat badan. Nah, 76,6 kilo. Nah, kalau dikatakan injeksi bolus intravena, berarti dia dikasih loading ya. Ingat ya, bolus intravena itu loading. Tapi kalau tidak ada kata bolus, berarti dia dikasih infus intravena yang pelan-pelan naiknya. Ya, itu. Nah, kemudian dikasih dosis ganda setiap 6 jam. Jadi dikasih bolus setiap 6 jam dikasih dosis ganda, dosis lagi per 6 jam. Nah, kadar efektif 15. Nah, kadar efektif ini di dalam rumus ini dimaksudkan yang mana? Kadar efektif 15 mikro per mili yang mana di dalam rumus ini? Yang CAF-nya bukan. Iya, berarti konsentrasi average tunak ya. Yang C ini ya, C coba yang kalian yang presentasi mungkin bisa nunjuk di mana 15 itu ada di posisi mana? Konsentrasi average ya. Nah, oke. Benar ya. Nah, kemudian volume distribusinya diketahui kah? Diketahui nggak di sini? Diketahui kah? Diketahui Tahu. 196. Oke. 196 ml ya. Ingat per kilo ya. Jadi jangan sampai salah, jangan tidak mengalihkan dengan berat badan ya. Itu baru kilo. Jadi 1 kilo 196 ml. Nah, kemudian K eliminasinya ketahuan nggak?
Ketahuan Ibu. Dari mana? Kalau 0,693 itu dari kan rumus Heeh, K-nya itu 0,693 dibagi waktu paruh. Nah, heeh. waktu paruh itu ini ada di soal Bu, waktu paruh eliminasi 3 jam. Iya, berarti KE-nya ketahuan ya. Iya Bu. Karena rumusnya adalah 0,693 dibagi T setengah ya. Oke, masuk ya di situ. Volume distribusi dapat, K eliminasi dapat, taunya ketahuan nggak? T-nya yang perlu dicari taunya. Batu taunya ketahuan nggak? Atau taunya dicari? Taunya itu waktu. Waktunya ketahuan nggak? Waktunya ada, Ibu. Ada, Bu. Berapa? Berapa? Per Berapa? 6 jam. Per 6 jam. Oke ya, berarti dari sini nggak ada masalah ya, paham ya? Oh, Rumusnya adalah konsentrasi average sama dengan F dikali DO dibagi VD dikali K, K eliminasi dikali tau. Nah, di sini yang dicari adalah dosisnya ya kan? Dosis awal ya. Jadi dia pengen tahu nih per 6 jam tuh dikasih berapa dosis maintenance-nya gitu. Kalau bolusnya udah dapat, tapi per 6 jam dia harus dikasih berapa lagi gitu. Nah, berarti yang dicari adalah D0 ya, benar kan? Nah, ini kan matematik biasa ya. Jadi harusnya kan F dikali D0, benar ya, dengerin ya. F dikali D0 sama dengan, ya kan? Konsentrasi average dikali FD, ya, terus dikali K, dikali T, benar nggak kayak gitu? Ya kan? Nah, seharusnya D0 itu adalah yang tadi FD dikali KE dikali T dibagi F, benar kan? Kayak gitu kan? Harusnya kan? Nah, kenapa F-nya tidak ada? Kan gitu pertanyaannya ya. Kalau lihat di soal ini kan kalian nggak ada F-nya nih, ya kan? Harusnya kan dibagi F ya. Ada yang tahu nggak kenapa F-nya tidak ada di sini? Harusnya kan dibagi F bawahnya per F. Kenapa F-nya nggak ada di sini? Ada yang tahu? Ini perlu diketahui ya, karena kalian nanti nggak menghafal ya. Kalian menganalisis suatu soal. Ada yang tahu kenapa F-nya di sini? Sebetulnya F-nya ada nggak sih di sini? Katanya Nggak ada, Ibu. Karena nggak di ada. Ada, Bu. Karena Kenapa? soalnya nggak Karena ada yang diabsorpsi. nggak, kenapa F-nya nggak ada? F itu bukan diabsorpsi, F itu bioavailabilitas, ketersediaan obat di dalam darah. F-nya kenapa nggak ada? Karena F-nya dianggap 100%, ya kan? 100% artinya obat itu dikasih bolus, semuanya masuk ke dalam sistemik. Berarti F-nya dianggap 1. Ya, 100 dibagi 100 kan 1 ya, benar nggak? Nah, jadi dianggap dia 100%, berarti 100 dibagi 100 jadi 1. Jadi sebenarnya rumus ini adalah yang 15 dikali 0, sekian ya, terus sampai dikali 6 jam dibagi 1 bawahnya. Harusnya begitu. Tapi karena 1 dianggap tidak ini ya berarti hilang ya. Jadi jangan salah ya. Jadi ini harusnya dibagi 1. Hasilnya sih sama ya. Sampai sini ngerti ya. Jadi nanti hasilnya ingat, kalau kalian mau jadikan miligram per kilogram berat badan, maka yang 15 mikro ini harus dibagi 1000 dulu. Ya, harus bagi 1000 kan, berarti 0,015. 0,015. Jadinya mili ya, baru dapat angka 4,07 miligram. Karena belum dikalikan berat badan, berarti masih per kilo. Ya, nanti baru dikalikan 76,6. Jadi nanti hasilnya adalah sekian. Nah, nanti kalau ujian, ketika kalian hanya menjawab 312 miligram, misal ya, selesai, saya salahin. Kenapa? Karena tidak ada angka per 6 jam. Dosis itu adalah maintenance, namanya maintenance ya, berarti berapa miligram per berapa jam, kan gitu ya. Jadi kalau jawabannya nggak sempurna, tetap saya kurangi nilainya. Jadi jawabannya harus 312 atau berapa ya, miligram per 6 jam. Kata-kata itu harus ada. Nah, sekarang kita samakan dulu persepsi kita. Di kalkulator, itu ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Ingat ya. Artinya apa? Artinya ada kalkulator bahasa Inggris yang koma itu jadi titik. Ya. Sementara di Indonesia itu mengatakan koma itu ya koma. Ngerti ya maksud saya ya? Nah, kalian harus cek dulu kalkulator kalian. Cara ngeceknya gimana? Misal kalian ketik aja 2500 di kalkulator. Dia tampilannya apa? 2,500 atau 2,500 gitu ya. Nah,
Jadi nanti ujian sekali lagi, kalau misalnya ada jawaban kalian adalah 4,07, ini kan kayak ini ya, 4,07 miligram ya per kilogram. Kalian nulisnya koma, jangan titik. Ngerti ya? Jadi 4,07, artinya memang 4 miligram lebih sedikit. Tapi kalau kalian titik, itu berarti 407 jadinya nanti. Gitu ya. Ya, jadi kita samakan, kita pakai bahasa Indonesia, yaitu koma ya koma. Jadi nanti kalau misalnya ada jawaban yang rancu nih, saya kasih 0. Kenapa? Karena kalian juga nggak ngerti. Dia koma apa titik. Kan ada tuh kemarin banyak salahnya gitu. Dia koma titik tuh caru. Sebenarnya dapatnya adalah 2,5. Tapi dia 2,5 dia bikin. Wah, nggak bisa menurut saya. Koma ya koma. Ya. Jadi nanti apapun kalkulator kalian, kalau hasilnya koma, ujungnya harus pakai angka koma. Ya, kayak ini jangan ini menjadi 4,07 miligram ya nanti tulisannya seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Paham semuanya? Ya, itu ya. Perhatikan cara satuan dan titik koma itu sangat penting sekali karena kalau beda jadinya lebih lebih apa? Lebih fatal kesalahannya. Ada yang mau ditanyakan terkait soal ini? Bisa? Kalau ini saya keluarkan ya. Oke, kalau ini nggak ada pertanyaan, saya anggap paham. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya di sini ada soal jika penderita diberi obat secara oral untuk pemakaian yang lebih mudah, berapakah dosis yang diberikan untuk menghasilkan kadar tunak plasma yang sama dengan pemberian intravena? Dengan anggapan bahwa obat tersedia di dalam sirkulasi sistemik itu 90% setelah pemberian oral. Rumusnya itu D0 sama dengan 15 mikrogram per mili. Ini dari kadar efektif obatnya atau konsentrasi tunaknya dikali sama konstanta eliminasi 0,693 per 3 jam dikali dari volume distribusi yaitu 196 mili per kilogram dikali dengan interval waktu yaitu 6 jam dibagi dengan fraksi yang berasal dari ini sirkulasi sistemik 90%. Ini jadi 0,9. Lalu dihasilkan 4,54 mg per kilogram setiap 6 jam. Karena berat badan pasien 76,6 kg, maka untuk menghitung dosis 4,54 mg per kilogram itu dikali 76,6 kg, hasilnya 348 mg setiap 6 jam. Oke, kita bahas yang kedua ya. Ini bedanya apa dengan yang pertama? Sama-sama dicari D0 kok. Apa bedanya? Ada yang tahu? Dengan soal yang tadi yang awal? Sirkulasi sistemiknya, Bu. Iya, sirkulasi sistemiknya kenapa? Kalau tadi kan 100%, jadi Heeh. dibagi 1. Kalau sekarang 90 dibagi 100 jadi 0,9. Oke, ya pintar ya. Berarti udah paham ya. Jadi eh, di sini sirkulasi sistemiknya beda ya. Karena apa? Kenapa dia bisa beda yang tadi 100% yang ini jadi 90%? Kenapa? Ada yang tahu Karena nggak kenapa? pemberiannya oral, Bu. Nah, ya, karena pemberiannya oral. Kalau oral, dia nggak akan mungkin 100% karena ada proses absorpsi di sana. Ya kan? Kalau intravena, dia nggak ada absorpsi, dia langsung masuk. Sebanyak itu ya masuk semuanya ke sirkulasi sistemik. Nah, jadi di sini karena dia oral, berarti yang beda adalah F-nya kan? F-nya kan jadi 0,9 karena 90%. Kalau tadi kan F-nya 1 ya, 100%. Nah, bisa saja nanti di soal saya tuh F-nya itu adalah 80%. Kalau 80% berarti jadi berapa di bawahnya? 0,8. 0,8. Ya, udah paham ya. Jadi nanti di sini dibaginya tergantung berapa sirkulasi sistemiknya. Karena dia obatnya diganti nih ceritanya. Orangnya diinfus terus kan bahaya ya. Ternyata dia udah bisa minum oral. Nah, kalau dia oral, sirkulasi sistemiknya 90, dosisnya berapa gitu ya. Nah, sekarang kosen yang tetap apa di sini? Semua tetap ya. Volume distribusi tetap. Waktunya juga nggak berubah ya. Karena kan nggak diganti ya, tetap 6 jam kan maunya.
Nah, tes setengah obat pasti nggak berubah karena tes setengah obat kan udah uji klinik ya, pasti tetap waktunya. Terus konsentrasi efektifnya berubah nggak di sini? Konsentrasi efektifnya berubah nggak? Tidak ya, tetap 15 ya. Karena tadi yang awal dikasih infus tadi, dia mencapai konsentrasi efektif 15 gitu ya, steady state istilahnya ya. Berarti dia tetap pakai yang 15. Nah, sekali lagi jangan lupa mengalihkan dengan faktor berat badannya. Nanti akhirnya dapat per 6 jam. Nah, bagaimana caranya kalian bisa mengetahui kalian salah atau tidak? Gini, kalau tadi pakai intravena, dosisnya harusnya lebih rendah dari 348. Coba lihat dosis yang sebelumnya berapa dengan IV tadi. Nah, benar kan? Lebih rendah kan? 312 setiap 6 jam. Ketika diganti oral, dosisnya harus lebih tinggi, 348. Kalau kalian berhitung dosisnya lebih rendah, itu salah total. Berarti kalian harus hitung ulang, ada yang salah masukin angkanya. Ya, kenapa dia lebih tinggi? Iya dong, karena kalau misalnya dia dikasih intravena, 100% masuk semua. 312 ya 312 masuk semua ke dalam sirkulasi sistemik. Tapi kalau kalian memberikan dosisnya oral, misalnya diberikan 348 mili, yang masuk ke sirkulasi sistemik hanya 90% dari 348. Gitu ya, maksudnya seperti itu. Makanya dia harus lebih tinggi dosisnya. Kalau dia lebih rendah dosisnya dikali 90%, berarti nanti nggak pernah bisa mencapai konsentrasi efektifnya. Lebih rendah lagi. Ya, sampai situ paham maksudnya ya. Jadi farmakokinetik itu menghitung dan menganalisis ya. Ini enak kalau kalian apa namanya bisa memahami ya. Jadi jangan hafal rumus, jangan lihat temen, nanti bingung cara masuk-masukinnya ya. Jadi intinya DO-nya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Jadi nanti soal ujian kalian tuh berlanjut ya. Jadi kalau salah satu ya ke belakang salah gitu ya. Hati-hati banget ngerjainnya, jangan sampai ada yang salah ya ininya karena dia berlanjut soalnya. Lanjut yang Selanjutnya, di sini ada dalam prakteknya produk obat secara komersial itu tersedia dalam bentuk 125 mg, 250 mg, dan 500 mg. Pada contoh soal dibutuhkan dosis oral sebesar 348 mg obat, namun sediaan yang memungkinkan digunakan oleh seorang farmasis atau penulis resep agar dosis 348 mg itu tercapai, yaitu satu tablet 125 mg dan satu tablet 250 mg. Jika kekuatan dosis ini yang diberikan kepada pasien, hal ini berarti pasien mendapatkan dosis 375 mg. Berapa konsentrasi tunak yang baru jika dosis yang digunakan 375 mg setiap 6 jam. Di sini pakai rumus CAF. CAF itu kadar efektif obat atau konsentrasi tunak sama dengan F itu fraksi, D0 itu dosis awal, dibagi dengan VD volume distribusi dikali konstanta eliminasi dikali dengan interval waktu sama dengan, jadi ini 0,9-nya itu dari yang soal sebelumnya, dari sirkulasi sistemik dikali dengan 375.000 mikrogram, ini dari 375 miligram yang diubah menjadi mikrogram. Dibagi 196 dibagi berat badan pasien, yaitu dikali berat badan pasien 76,6 dikali dengan 0,693 per 3 dikali 6 sama dengan 16,2 mikrogram per mili. Nah, di sini tertera nilai minimum efek concentration itu sebesar 15 mikrogram per mili. Jadi hasil perhitungan tadi itu masih masuk ke dalam toleransi nilai MEC ini. Oke, baik ya. Berarti yang ketiga ya. Ternyata ini gini, jadi tadi kan dapatnya berapa sih dosis oral 348 ya? Nah, ternyata di sediaan itu, di apa sediaan yang ada di pasaran lah ya istilahnya, itu nggak ada 348. Yang ada tablet misalnya ya 125, 250, 500. Kan nggak mungkin tuh si apoteker ngambilnya yang 500 ya.
Nggak mungkin yang 250 terlalu jauh ya. Nah, diambil yang 102,51, yang 251 dikasihin ke pasien suruh minum deh per 6 jam gitu ya. Nah, berarti kan total dosis yang diberikan per 6 jam tuh 348, 375, benar nggak? Karena kan dia 125 dan 250. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya si pasien tersebut dikasih 375 per 6 jam, gitu ya, rata-rata dia jadi toksis apa tetap efektif kan gitu tuh pertanyaannya, ya kan? Nah, berarti yang ditanya di sini adalah apa? Dosis awalnya atau konsentrasi rata-rata efektifnya yang ditanya? Apa yang ditanya? Konsentrasi konsentrasi rata-ratanya bukan. Iya, konsentrasi average-nya. Ya, yang ditanya adalah konsentrasi average tunaknya. Kenapa bukan dosis nolnya yang ditanya? Saya tanya, kenapa bukan DO? Tadi kan dua soal yang awal kan DO yang ditanya, dosis awal. Kenapa? Kenapa bukan dosis nol yang ditanya? Yang itu dicari. Karena dosisnya udah diketahui, Bu. Berapa dosisnya? Dosisnya berapa dosis awalnya? 375.000 mikrogram. 375 atau 348? 375, Bu, karena dia diberikannya kan. Oke ya. Jadi paham ya nanti. Jadi nanti kalau ujian kalian jangan masukkan 348. 348 tuh udah lewat. Karena sediaannya nggak ada 348. Nggak mungkin orang dipotes-potes suruh minum kan. Nah sediaan yang baru tuh 375. Berarti yang kalian masukkan di dalam DO di sini adalah 375 miligram. Kalau kalian pengennya jadi mikro, maka dikali 1000, ya kan? Jadi 375.000 mikrogram. Nah, F-nya 1 atau 0,9 F-nya? 0,9, Bu. Kenapa 0,9? Nah, soal sebelumnya sistemiknya 90%. Iya, karena dia masih lanjutan, masih oral kan? Dia kan nggak diganti infus lagi kan? Berarti ini masih obat yang sama gitu ya. Berarti jangan salah. Jadi kalian tetap pakai 0,9 dikali dosis nolnya ya, yang baru ya, yang 375, jangan 348 ya. Nah, volume distribusi tetap, K eliminasinya tetap. Di sini langsung dikali ini ya, langsung dikali berat badan ya, nggak apa-apa. Terus dikali T-nya tetap 6 jam ya. Nah, ingat ya kalau seandainya di soal ya, misalnya di soal saya ternyata coba deh hitung konsentrasi average ya tunaknya ketika ternyata dia dikasih eh, tablet yang 375 tapi saya mundurin waktunya jadi 8 jam. Berarti T-nya jadi 6 apa jadi 8? 8. 8 ya. Ini karena kebetulan dia nggak mau rubah ya, tetap 6 jam ya. Bisa saja nanti soal saya tuh saya rubah. Berapa sih konsentrasi average tunaknya ketika orang tersebut dapat 375, karena saya takut gitu ya ngasih per 6 jam. Jadi saya tinggiin dosisnya tapi waktunya saya mundurin jadi 8 jam gitu ya. Nah, kalian jangan pakai yang 6 jam di dalam pembagi bawahnya. Ya, dominatornya itu 8 jam. Ya, dapatlah angka 16,2 mikrogram. Ingat ya, per mililiter. Jangan lupa mililiternya ya, karena mililiternya nggak hilang, tetap hidup ya. Tetap hidup mililiternya ya, karena konsentrasi average ya, rata-rata tuh per mililiter. Jangan hanya mikrogram saja. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya di dalam soal ini saya menyebutkan ada MTC. MTC-nya 16 mikrogram per mililiter. Kira-kira menurut kalian ini efektif atau udah toksis angka ini? Toksis sih. Udah toksis ya, karena sudah melebihi kadar MTC, ya kan? Nah, kenapa di sini dibilang masih efektif? Karena dia nggak ada kadar MTC-nya, nggak disebutin. Kebetulan dia hanya menyebutkan kadar MEC-nya. Kenapa dia bilang masih efektif? Karena MEC-nya itu minimal ya, 15, dia 16, berarti masih efektif. Dia tidak menyebutkan NTC. Kenapa tidak menyebutkan ya? Mungkin dia menganggap NTC-nya lebar banget ya. Nggak usah disebutin, karena nih obat ini jendela terapeutiknya lebar, nggak sempit gitu ya. Jadi dia nggak nyebutin. Kalau saya mungkin akan saya sebutkan MTC-nya, jadi kalian hati-hati. Nah, di ujian kalian nanti jangan sampai hanya di angka aja, tapi kalian harus menyebutkan kalau misalnya pertanyaannya
Apakah masih efektif atau udah toksis? Kalian harus pakai kesimpulan. Yang tidak ada kesimpulan, saya kurangin. Kesimpulannya apa? Ternyata dosis ini masih efektif. Ternyata dosis ini sudah toksis. Gitu ya. Harus ada kesimpulannya. Jadi bukan hanya nilai saja. Kalau nilai saja tetap saya kurangin ya. Berarti nggak sesuai jawabannya. Oke? Ada lagi kah soalnya setelah ini? Atau ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mumpung ini ya, mumpung kita terakhir ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah paham? Kalau kalau sudah paham, lanjut ya ke ada soal lagi nggak? Atau cukup sampai sini? Oh, ada. Ada, Bu. Oke, ya, silakan dilanjutkan. Selanjutnya, apakah pasien bisa mendapatkan dosis 500 mg untuk memudahkan penggunaan obat dengan memperpanjang durasi pemberian obat? Nah, untuk menghitung interval waktu pemberian obat, tetap menggunakan rumus yang ini. Jadi dia yang dicari kan yang T-nya interval waktunya, jadi 0,9 dikali 500 miligram mikrogram itu dari yang 500 miligram dirubah ke mikrogram dibagi 196 dikali berat badannya 76,6 terus dikali 0,693 per 3 dikali 15 dan hasilnya 8,63 jam sehingga interval waktu pemberian jika dosis yang diberikan 500 miligram yaitu 8,63 jam. Oke. Sekarang saya tanya ya, soal ini, mana variabel yang tetap, mana variabel yang berubah? Coba saya tanya. Yang tetap yang mana saja? Yang tetap Heeh, semuanya tetap enggak deh yang 15-nya tetap ya. ah, Heeh, terus 100-nya berubah. Tadi kan sebelumnya itu. sebelumnya 375 ya, ya Iya. kan? Nah, sekarang jadi 500 nih. Udahlah ribet banget 375, ada 500 gitu ya. Tapi kayak saya pikirannya kalau dikasih 500, saya panjangin deh waktunya. Tapi berapa ya yang tepat supaya dia mencapai kadar efektif tetap 15 kan gitu ya pemikirannya ya. Nah, saya panjangin berapa nih supaya dapat tetap 15 mikrogram per mililiter efektivitasnya gitu di steady state-nya gitu ya. Berarti kan yang dicari apa di sini, Kufi? Yang dicari apa di sini berarti? Yang cari waktunya, Bu, T-nya. Waktunya benar ya. Jadi waktunya itu, jadi ini cuma dibulak-balik ya, rumusnya cuma satu. Ya, rumusnya nggak usah ribet, cuma satu, cuma dibulak-balik dan kalian harus paham gitu ya. Jadi dosis DO-nya menjadi 500 ya sekarang ya. Jadi 500.000 ya mikro. Terus F-nya tetap dong, karena dia kan oral ya, nggak diganti infus ya. Volume distribusi tetap, K eliminasinya tetap, dan yang perlu diingat adalah apa? Konsentrasi average-nya tetap di 15, yang di awal sekali. Ya, bukan yang di 16 ya, bukan yang di baru ya, yang di 15 masih awal banget waktu infus, pakainya yang itu. Ya, jangan salah. Ini kebanyakan dari tahun kemarin saya nangkep salah dia masukin yang kedua yang oral gitu. Padahal kan harusnya yang awal yang infus ya. Karena kan dia pakai dosis yang infus sebenarnya, cuma digonta-ganti jadi oral. Nah, akhirnya ya, jadi jangan yang 16,2 ya, ingat jangan yang itu. Konsentrasi average-nya, tapi pakai yang awal sekali yang 15 ya. Oke, lanjut. Setelah ini next. Nah, akhirnya dapatlah waktu 8,63 jam. Susah nggak sih 8,63 jam? Jam berapa jam ya dia minum ya? Bingung ya? Kasih 500, 8 jam lebih dikit, 0,3 jam tuh berapa menit? Kan susah ya? Nah, sekarang apoteker mikir, aduh saya kasih aja deh 9 jam, 500 miligram per 9 jam, gitu ya. Nah, sekarang kalau 500 miligram per 9 jam, hitung lagi konsentrasi itu, average-nya berapa, masih toksis atau tidak, kan gitu ya. Nah, next, lanjut. Ini soal berikutnya. Silakan dilanjutkan. Oh, 8 jam. Dia jadi 8 jam ya. Oh, bukan 9 ya. Sorry, 8 jam. Di buletin ke depan. Ya, silakan. Selanjutnya, apakah bisa aturan dosis diberikan setiap 8 jam? Nah, jika kita menggunakan interval waktu 8 jam, kita menggunakan rumusnya sama yang ini. Jadi dia 0,9 dikali 500-nya dapat tadi yang atas,
Terus Hmm. dibagi 196 dibagi berat badan 76,6 dikali 0,693 per 3 dikali 8. Karena dia 8 jam jadi dikali 8 hasilnya didapat 16,2 mikrogram per mili. Eh, jika kita menggunakan dosis 375 mg dengan interval waktu 6 jam, maka kesimpulannya dosis yang lebih besar dapat diberikan dengan memperpanjang jarak pemberian obat dan dalam merancang aturan dosis hendaknya dipertimbangkan aturan yang praktis dan enak bagi penderita. Ya, jadi ternyata daripada 8, sekian jam ribet, jadi 8 jam aja deh, gitu ya. Kalau 8 jam 500 miligram, kira-kira toksis nggak ya, gitu ya. Bagaimana cara? Cari lagi konsentrasi average-nya. Nah, konsentrasi average-nya ternyata dapatnya 16,2, ya. Ingat ya, T-nya jadi 8 ya, bukan 6 ya, bukan 8, sekian, tapi 8 jam. Nah, ternyata 16,2 mikro ini masih efektif atau tidak? Kalau di soal ini ya, bukan soal ini masih efektif nggak menurut kalian? 16,2. Masih, Bu. Masih ya, karena tadi kan yang pakai 375 juga 16,2 ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau pakai 375 6 jam, kalau pakai 500 jadi per 8 jam. Konsentrasi average-nya sama ya. Kecuali kalau saya menyebutkan MTC-nya 16 ya, ini udah toksis gitu ya. Jadi kalian harus melihat ada MTC atau tidak. Saya kira kalian udah paham kok, cuma hati-hati dengan ini aja. Dengan satuan dan titik koma ya. Ini bukan 162 bukan ya, ini 16,2. Ingat ya. Ini harusnya koma bukan titik ya, karena ini bahasa Inggris. Jadi dia 16,2. Tapi nanti kalian nulisnya adalah 16,2 mikrogram per mililiter. Seperti itu. Ya, supaya kita kesepakatan dulu ya. Oke, saya kira udah selesai ya. Ada lagi soalnya? Nah, udah kelar. Sampai sini paham? Saya kira nggak sulit ya. Nggak sulit, asal tenang. Kerja ini tenang. Waktunya 2 jam kok, lama. Tenang aja ya. Seperti itu. Jangan lihat kiri kanan, jangan apa. Waktunya 2 jam ya. Nah, lalu kita bicara untuk ujian kalian ya. Tadi soal-soalnya sudah ya. Sekarang kita bicara ujian. Jadi ujian kalian itu adalah ujian yang sama dengan UTS. Tetap ada MC-nya 10 soal saja ya. Seperti itu. Dan ada 5 soal yang harus kalian hitung pakai kalkulator. Jadi dibolehkan pakai kalkulator ya. Silakan menggunakan kalkulator, tapi tidak boleh ada contekan karena rumus sudah saya state di dalam soal. Nah, soal tetap dikumpulkan karena ketika soal tidak ada, maka mengurangi nilai. Gitu ya. Jadi soal dikumpulkan seperti kemarin waktu UTS, kasih nama, dikumpulkan. Ya. Nah, eh, di sini sekali lagi saya katakan ujiannya 2 jam, jadi tenang aja, nggak usah ribet ya. Paling 1 jam juga udah kelar ya kalau kayak gitu saya lihat ya. Dan tidak boleh ada yang tidak ikut. Ya, sekali lagi saya katakan ujiannya harus diikuti UTS, UAS, dan tugas. Jadi kalau misalnya satu nggak ikut UAS, otomatis harus mengikuti ngulang, bukannya SP ya, ngulang. Ya, kalau misalnya UASnya nggak bisa ikut, ngulang. Nah, di sini saya berharap sekali, karena soalnya beda ya pagi dan siang, saya mohon banget, kalau kalian tidak bisa ikut di pagi, mau ikut sore, kasih tahu ke sekre, jangan sampai nanti teman-temannya yang harusnya ikut apa kelas sore jadi kekurangan soal karena banyak yang berpindah ke sore kayak kemarin ya. Kasihan tuh jadinya yang sore ya dampaknya. Jadi jangan asal jadi kemana juga kan kalau kita naik pesawat kan juga kita harus booking jauh hari. Boleh nggak kita pindah pada hari H gitu langsung? Nggak bisa kan? Nah ujian juga sama. Jadi kalau kalian mau itu prepare jauh-jauh hari, tanya ke sekre, boleh nggak kapasitasnya masih mungkin nggak saya pindah ke sore kalau saya nggak bisa. Ya, jadi jangan langsung datang, enak aja duduk. Kalau nggak dapat soal ya udah resiko gitu. Ya, karena kan kami menyediakan soal terbatas dengan mahasiswa yang ikut. Ya, jadi tidak berlebih-lebih soalnya. Ya, takutnya nanti nggak ada soal ya nggak bisa ujian gitu ya. Itu. Kemudian kalau misalnya nggak bisa karena sakit dirawat atau karena apa ya nggak apa-apa. Tapi tetap ada surat dokter dan eh, harus bisa divalidasi suratnya ya, terpercaya.
Seperti itu. Jadi usahakan ikut ya, karena nanti kalau nggak ikut soalnya juga akan saya rubah dan nggak ada kisi-kisi. Oke, sekarang kita lihat apa saja soal untuk multiple choice ya. Tadi beberapa udah saya katakan. Jadi kalian belajar tentang steady state ya. Jadi steady state itu dipengaruhi oleh apa saja gitu ya, kira-kira. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi steady state ya. Kemudian loading dose. Nah, loading dose itu akan saya keluarkan. Menurut kalian yang dimaksud dengan loading dose itu apa sih? Coba saya tanya. Loading dose itu apa? Dosis yang diberikan berulang ya, atau dosis yang diberikan di tengah-tengah tapi berganda ya, atau dosis yang diberikan awal tapi dilipat gandakan. Yang mana yang kalian pilih? Dosis awal bukan, Bu? Dosis awal tok. Dosis awal tok, Hafiz? Yang diberikan agar mencapai konsentrasi obat yang cukup. Enggak. Dosis Ih, awal misalnya amoksisilin 500 miligram itu kah yang disebut loading dose? Coba dengerin. Loading dose itu dosis berulang kah? Ngerti ya, dosis berulang. Misalnya 500 miligram. 6 jam lagi 500 miligram. Itu dosis berulang. Atau dosis awal yang digandakan. Misalnya harusnya 500 jadi 1000 sekali minum. Atau misalnya pertama 500 miligram. Nanti 6 jam kemudian 1000 gitu. Yang mana yang kalian pilih? Yang C, Bu. Yang C yang mana tuh? Berarti awalnya 500, yang kedua 1000 gitu. Bu, awak. Iya. Hah? Iya. Iya, Bu. Sarah Sarah Fauzia atau Sarah Permata nih dua-duanya sama ya? Jawabannya gitu. Ada yang punya pendapat berbeda? Tapi Dosis kalau loading dose awal. bukannya awalnya lebih tinggi dulu ya, Bu? Awalnya tinggi, terus nanti selanjutnya lebih rendah ke dosis maintenance. Iya. Jadi kalau loading dose itu nggak bisa di tengah-tengah di loading. Loading dose itu ya, ya Sarah Permata benar. Jadi loading dose itu adalah dosis pertama. Makanya kan grafiknya tadi gitu kan. Dari langsung tinggi di konsentrasi nol kan. Jadi jangan salah, dosis awalnya memang itu yang dilipat gandakan. Bukan berarti digandakan ya, dilipat gandakan itu bukan berarti dikali 2 ya. Bisa saja dikali 3 atau dikali 4. Tapi dilipat gandakan ya. Nah, itu yang disebut loading dose. Jadi nanti kalau ada soal tuh bukan berarti dosis di tengah awal dikasih 500, kemudian yang kedua dikasih 1000, itu bukan loading. Loading itu ketika pertama langsung 1000 misalnya. Nanti yang kedua, yang ketiga per 6 jam maintenance itu dosis rasionalnya misalnya 500. Itu namanya dosis loading ya. Kalau dibilang dosis berulang benar nggak disebut loading dose? Enggak, karena dosis berulang tuh nggak digandakan. Ya 500 per 6 jam, itu dosis biasa namanya. Itu untuk mencapai kadar supaya berada di jendela terapeutik. Itu namanya dosis berulang. Tapi loading dose supaya cepat mencapai jendela terapeutik. Supaya tetap berada di jendela terapeutik, pakainya dosis berulang. Gitu ya. Jadi jangan salah ya. Paham ya? Supaya dia tetap berada di jendela terapeutik, dia dikasih dosis berulang. Supaya dia cepat mencapai steady state, maka dia diberikan dosis loading. Gitu. Ya. Nanti kalau ujian jangan salah. Kemudian kalian juga harus memilih ya, maksud saya konsentrasi apa obat-obat yang bisa di loading. Jadi boleh tuh kalian mulai sekarang apa sih obat-obat yang udah di loading gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika ada pertanyaan misalnya konsentrasi steady state ya. Konsentrasi steady state itu adalah konsentrasi yang udah plateau ya, udah stabil ya. Misalnya kecepatan infus 20%. Kecepatan ya, berarti orang dikasih infus 20%. Eliminasinya 20% juga kah? Berarti sama ya. Atau lebih tinggi dari kecepatan infus atau lebih rendah? Yang mana? Yang kalian pilih untuk steady state. Harus sama ya, Bu, kalau steady state. Ya, harusnya sama ya, Sally ya. Jadi udah paham ya. Jadi saya kira mudah-mudahan lebih bagus ya nilainya ya. Jadi kalau dia udah steady state,
masuknya 50%, keluar 50%. Masuk 30%, keluar 30%. Jadi dia tetap stabil di konsentrasi tersebut. Jadi artinya konsentrasi steady state itu adalah kecepatan eliminasi itu sama dengan kecepatan infus. Harus sama, kalau nggak steady state dong namanya. Masih naik turun gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalian juga harus mencari kira-kira kalau dia nggak di loading, kira-kira kalau dia nggak di loading, obat kan bisa aja mencapai steady state ya, tapi nggak di loading. Berapa kali waktu paruh tuh dia bisa mencapai apa steady state kalau dia nggak di loading, gitu ya. Kemarin kan udah ada, ya. Kemarin udah ada pertanyaan, ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalian belajar juga kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari infus. Itu kan udah pernah presentasi ya, udah pernah presentasi kan. Jadi pasti bisa lah, ya. Seperti itu. Nah. Saya mau kasih satu soal lagi yang mungkin harus kalian waspadai ya. Coba kita buka dulu ya. Ini satu soal yang perlu kalian. Ini satu, kan soalnya tadi ada 5 ya, tapi ada satu soal yang beda dengan yang tadi, yaitu ini. Coba kita lihat ya. Ya, eh ini bukan ini, sorry. Bukan yang ini. Ada satu lagi, sebentar. Hmm, bentar ya. Nggak salah yang ini deh. Bentar ya. Ya, ini yang kalau kalian lihat sebentar. Oh, kemana ya jamnya ya? Nah ini kayaknya udah pernah kalian presentasikan juga, cuma mungkin, nah ini ini udah pernah kalian presentasikan ya, saya ingat banget. Nah ini ya, jadi ini ada satu rumus ya. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah ini rumus ini akan saya keluarkan nih, ya, karena soal ini udah pernah saya keluarkan juga ya. Bentar. Nah, ini rumus ini akan saya keluarkan ya. Jadi ini ada soal yang terkait rumus ini ya. Sama ini ya, sama ini. Ini akan saya keluarkan. Jadi misalnya soalnya sama kayak gini kita dengarkan ya. Ini ada soal. Bentar, ini kita ada soal seperti ini. Nah, bentar. Ini saya keluarkan di multiple choice ya. Jadi artinya kalian harus siap ya. Ketika grafik ini munculkan, kemudian tulisan-tulisan ini saya tutup ya. Kalian suruh milih yang mana yang IV bolus, mana yang IV infus gitu ya. Mana yang dia kasih loading, kemudian dia kasih maintenance gitu ya. Ini harus kalian pahami gambar-gambar ini ya kayak gitu. Nah, kemudian soalnya yang lain adalah ini. Nah, ini ya. Jadi di sini ada suatu soal yaitu ketika dokter memberikan anestesi kecepatannya 2, berarti KR-nya 2 miligram per jam ya. Benar ya? Ini udah kalian presentasikan kok saya ingat. Jadi ini hanya mengulang. Nah, konstanta eliminasi berarti KE-nya 0,1 per jam ya. Volume distribusinya itu langsung 10 liter ya, tapi bisa juga nanti volume distribusi saya kasih yang per mililiter per kilo ya. Nanti lihat aja soalnya ya. Nggak masalah ya. Kemudian berapa dosis loadingnya kan gitu ya. Nah, dosis loadingnya itu adalah kalian pakai rumus yang konsentrasi steady state dikali volume distribusi. Konsentrasi steady state-nya dapat, volume distribusi udah ketahuan, ini bonus ya, nggak boleh salah ya, karena ini gampang banget. Jadi nanti kalian harus menyesuaikan dengan
apa volumenya ya. Jadi kalau volumenya liter, ya berarti konsentrasi steady-nya kalian jadikan liter dulu ya. Nah, ini yang ada triknya ya. Jadi kalau konsentrasi steady state-nya mikro per mililiter, ingat ya, mikro per mililiter, maka kalau kalian jadikan miligram per liter, dia sama, 2 juga. Kenapa 2? Karena mikro ke miligram dibagi 1000, benar nggak? Ya kan? Mikro per miligram, ya kan? Bagi 1000. Mililiter ke liter kali 1000, berarti habis kan? Nah, artinya kalau kalian jadi mikro per mili dengan miligram per liter, artinya sama, 2 juga. Gitu. Ya. Tapi ya terserah lah mau ngitung seperti apa, yang penting kalau dia liter, dia harus liter. Kalau kalian mau mikro boleh, cuma yang hasil akhirnya harus mikrogram per liter. Gitu ya. Jadi harus sesuai ininya. Apa namanya? Satuannya. Nah, kemudian mungkin yang agak sulitnya ini ya. Yang agak sulit nih, nah ini. Nah, di sini dia bedanya adalah eh sorry, yang mana ya? Bentar, bukan yang ini kayaknya. Bentar, bentar. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini eh pasien tadi ya dikasih dikasih loading 10 ya. Tapi dikasih infus secara simultan. Jadi terus dikasih per 2 jam, per jam dikasih 2 mili, per jam dikasih 2 mili gitu ya. Nah, ditanya adalah berapa konsentrasi setelah 6 jam. Ya, kayak gitu. Nah, nanti kalian putar lagi videonya ya. Jadi di sini, ini soal ini mungkin akan saya keluarkan juga. Rumusnya akan berbeda ya. Kalian pakai rumus yang ini. Nih, kalian pakai rumus yang ini. Bentar, saya buka dulu. Nah, kalian pakai rumus yang ini. Ya. Kenapa pakai rumus yang ini? Karena di sini dikasih simultan. Jadi, ini kursor saya kelihatan nggak? Bergerak kelihatan ya. Nah, ini R dibagi VD dikali K, ya dikali dalam kurung ini adalah dosis maintenance yang disebut simultan tadi. Jadi mau dikali berapa sih konsentrasi plasma per 6 jam kalau si pasien tadi diberikan maintenance dose per jam berapa miligram tadi itu. Nah, ini pakai ini. Ya, jadi nanti hitungannya juga udah ada di sini ya, seperti itu. Nih, kalian bisa lihat hitungannya. Nah, ini juga udah ada ya, seperti ini. Nanti dihitung aja. Jadi kalian selesaikan dulu yang ini, ya. Berapa konsentrasi plasmanya? Kan ditanya gitu ya. Soal nomor 4, berapa konsentrasi plasmanya? Di sini dosis loadingnya ketahuan kan? 10 ya. Nah, kemudian volume distribusinya ketahuan ya? Berapa? Volume distribusinya VD-nya 10 liter ya? Ada. Nah, ini kalian bagi. Kemudian kalian selesaikan dulu soal yang eksponensial min KT. Ya, K-nya dicari ya, kayak biasa nih. Dibagi T setengah. T setengahnya ada kalau nggak salah deh, dikasih tahu di depan ya. Nah, T setengahnya dapat sekian ya, dapat K-nya gitu ya. T-nya diketahui 6 jam, karena kan yang diminta kan berapa konsentrasi per 6 jam ya. Nah, ini kalian selesaikan dulu ya. Bisa ya nyelesainnya, nanti lihat contohnya aja. Jadi tambah, R-nya dapat, ya, R-nya adalah 2 miligram per jam. Karena dia dikasih simultan 2 miligram per tiap jam. Volume distribusi udah dapat, K-nya masih pakai yang sama, ya. 1 min eksponensial min K-nya masih sama, T sama. Berarti tadi selesaikan yang ini, selesaikan yang ini ditambahkan. Jadi itulah yang disebut sebagai dosis per 6 jam kalau dia dikasih simultan. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini nggak saya putar lagi karena kalau diputar lagi jadi lama ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Paham kah? Bisa ya? SK-nya 0,231 Nih ya, coba kita lihat. Nah ini. gram. Kemudian
kemudian R-nya kecepatan infus 2 mg per jam, kemudian T setengahnya sama dengan 3 jam, kemudian volume distribusinya sama dengan 10. Yang ditanya adalah CP pada waktu 6 jam. 6 jam pemberian loading dose ya. Dan setelah pemberian infus. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang ini ya. Gunakan rumus yang ini. Ya. Nah, di sini kita memerlukan data K ya. Data kecepatan eliminasi, sedangkan yang diketahui belum ada nilai K. Tapi kita bisa hitung dari nilai T setengah ya. T setengah, sehingga kita di sini menghitung nilai K ya. K itu sama dengan 0,693 dibagi T setengah ya. Sama dengan 0,693 dibagi T setengahnya itu 3 jam. Itu 0,231 satuannya. Nah, kita hitung ya. Jadi DL-nya sudah diketahui, ID-nya ada, kemudian K-nya sudah ada, kemudian R-nya juga sudah ada. Kita hitung yang ini dulu ya. Di P sama dengan DL dibagi VD ya. Dibagi VD kali E pangkat min K kali T. Hitung ini dulu. ICP sama dengan DL-nya, loading dose-nya adalah 10 mg ya. 10 dibagi ID-nya 10 ya. 10 dikali XP ruang buka minus K-nya 0,231 dikali T-nya yang ditanya adalah 6 jam ya. 6 dengan ya, ini dalam satuan miligram per liter. Dan kita hitung juga yang keduanya yang ini ya. Jadi CP sama dengan R dibagi P dikali K ya. Kali K. Kemudian kita kasih kurung ya. Kurung dikali 1 dikurangi E pangkat minta kali T ya. P ya sama dengan, hitung dulu yang luas yang ini ya. Yang luas yang ini kita hitung. Jadi 10 dibagi D-nya 10 nya dikali K-nya 0,231
0,23. Ini ada salah ya dikit ya, karena R-nya 10 ya, harusnya R-nya 2 ya. Lihat nggak? Kalian ada yang protes nggak? Iya, Bu. Itu beda, Bu. R-nya salah ya, jadi dia jangan ikutin ini ya. R-nya tuh dia salah, dia harusnya 2 ya. Oke, jadi ini 2 ya, bukan 10. Jadi soalnya beda, apa, jawabannya nanti beda. Cuma caranya benar ya. Sebentar, ini belum sama dengannya. 4,32 dan kita hitung ruas yang ini ya. Ruas yang ini sama dengan 1 dikurangi XP ya. XP kurung buka minus nya 0,231 dikali 6. 6 nya 6 ya. Ini. Sehingga CP-nya sama dengan ini ya. Ini dikali yang ini. Sama dengan. Dan CP-nya, CP totalnya ya, CP totalnya sama dengan hasil yang di sini ya, hasil yang ini, ya yang loading dose ditambah yang hasil yang infus ya, yang infus 3,5 ya, satunya miligram per liter. Jawaban soal 4 ini adalah konsentrasi obat dalam plasma setelah 6 jam itu adalah 3,5 mg per liter. Ya. Itu ini ya, ini salah satu soal yang akan saya keluarkan juga. Jadi jangan lupa ya, ketika kalian sudah dapat CP yang di sini, tambahkan CP yang di sini. Cuma ini salah ya, tadi saya ulangin. R-nya itu harusnya 2, bukan 10 ya, jadi salah dia. Nah, tapi CP-nya jangan lupa ditambah ya, ini tambah ini ya. Karena ada maintenance dose-nya di sini. Akhirnya nanti dapatnya adalah, jangan lupa satuannya, jadi jangan miligram saja, karena kan dia masih ada liternya ya, masih ada volume distribusi. Berarti sekian miligram per liter, kan nggak dimintanya kan per 6 jam ya konsentrasi obat dalam plasma setelah 6 jam. Maka jawaban kalian nanti adalah konsentrasi obat dalam plasma setelah 6 jam. Jangan lupa kata-kata setelah 6 jam ya. Bukan per 6 jam, beda ya. Kalau per 6 jam berarti setiap 6 jam dikasih obat kan gitu ya. Nah, kalau ini setelah 6 jam. Setelah 6 jam adalah 3,49. Kalian mau buletin ke depan 2 angka berarti 3,497 ya. 5-nya tetap masuk ya. Jadi dihitungnya 3 angka, 4 angka ke belakang, nanti buletinnya 3 angka ke depan. Jadi 3,497 miligram per liter. Gitu ya jawabannya ya. Untuk yang soal ini. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak kita sudahi nih. Ada yang mau ditanyakan kah? Paham ya di sini ya? Silakan diulang lagi, dihitung lagi, masih ada waktu ya. Kalau yang tidak bisa mungkin bisa bergabung dengan temannya. Saya stop share ya. Saya coba ini dulu ya. Saya coba bentar ya. Sebetulnya farmakokinetik itu enak sekali ya. Kalau kalian suka berhitung gitu. Karena itu nggak usah hafalan mati. Bentar. Jadi minggu depan kita udah nggak ada kuliah lagi ya. Kalian bisa belajar sendiri. Tapi ujiannya masih panjang ya, masih tanggal 13 Juli. Cuma saya takut kalian lupa ya. Jangan sampai lupa ya. Karena kan udah selesai nih kuliahnya gitu ya. Jangan sampai lupa gitu. Ya. 1A. Siapa yang tidak masuk 1A? Yang tadi yang tidak membuka itu saya anggap sudah hadir ya. 1A siapa yang kira-kira? Hadir semua, Bu. Tapi nggak tahu tadi yang Ibu catat itu kelas berapa aja, Bu.
Ini saya yang pasti Gusti Rizka ya. Ada nggak sih orangnya? Gusti Itu Rizka itu. Gusti Rizka kelas saya ada, Bu, di ini. Dari tadi kenapa dia nggak buka kamera? Mana Gusti Rizkanya? Mana dia anaknya? Hadir tapi nggak ada kameranya ya? Nggak buka ya? Iya. Bener ya? Saya nggak Iya. salah loh. Berarti saya anggap tidak hadir. Percuma aja. Karena saya bikin hadir juga nanti dibilang hadir semua tapi nggak ngerti apa-apa ya. Salah sendiri gitu kan. Oke. Berarti ini tapi Gusti Rizka nggak ada di sini. 1A ada? Tadi ada, Bu, saya lihat. Tapi nggak tahu kok sekarang. Oh bukan, maksud saya di ininya. Oh ya ada di Gusti Rizka Damayanti perempuan ya. Kok kamu nggak ini ya bisa-bisanya nggak buka kamera ya? Oke, saya simpan absennya. Karena saya juga harus mempertanggungjawabkan ya, hadir semua tapi nggak ngerti ya salah sendiri orang nggak buka kamera, adanya di mana-mana, badannya, otaknya di mana-mana ya, nggak dengar kan gitu kan? Seperti itu. Oke, saya lanjutin yang kelas berikutnya. 1B ya. 1B Hadir semua, Bu. hadir semua. Iya, Saya cek. tadi apa namanya? Oke. Nada Farizan itu ada di kamu nggak? Nurul Ada, Hijah. Bu. Nurul Hijah. Ini kameranya nggak dibuka loh. Bukan kelas 1B. Bukan. Nurul Hijah masuk, Bu, tadi yang presentasi. Oh, presentasi. Terus setelah itu dia nggak denger lagi ya. Oke. Bentar ya, udah hampir jam 1. Saya harus menuju sidang pada sini. Bentar. Satu lagi, kelas berapa? 2A ya? Iya, Bu. 2A gimana? Coba Hadir, dilihat, Bu. tidak buka kamera, bukan tidak hadir. Yang Farizan udah on cam. Udah on cam ya. Kalau mau di absen dia on cam. Terus hadir semua? Hadir. Oke. Ya, udah saya absensi ya semuanya ya. Oke. Ya, jadi saya anggap kalian sudah paham ya, karena udah berbusa-busa saya menerangkan. Udah ada contohnya juga, udah ada videonya, diulang-ulang, dihitung ulang. Hanya beda angka saja. Dan saya harap hasilnya lebih baik dari yang kemarin. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi. Jangan lupa tulis tipe soal, ya itu aja yang saya ingat ya. Jangan lupa jangan sampai tidak ikut, ya alasan kecuali yang tadi saya sebutkan ya, karena akan ada ujian susulan yang lebih sulit soal semua, gitu ya. Bahkan esai mungkin ya. Lalu apa lagi ya? Oh ya, soal dikumpulkan, datang tepat waktu, tidak ada penambahan waktu kalau terlambat, ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita sudahi ya. Ketemu lagi nanti mungkin nggak tahu ya, ketemu lagi atau tidak di setelah UAS nanti ya dengan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima Oke, kasih. sama. Terima kasih, Bu. Belajar ya, yang nggak bisa belajar sama temennya ya, yang bisa ya. Baik. Iya,